Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ranta Saski. Saya adalah mahasiswa tingkat 2 keperawatan Politeknik Parawisata Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas proposal bisnis modal kanvas. Yuk simak videonya. Nah, di sini ada yang namanya gap partnership. Gap partnership adalah hal yang harus dipahami seperti apa kolega atau partner utama bisnis. Apa motivasi dibalik kerjasama yang dilakukan. Nah, di sini ada reseller, distributor, agen, selebgram, supplier. Nah, terus juga ada namanya key activities, yaitu untuk menciptakan value profession yang lebih baik dan kompetitif. Tentunya ada beragam aktivitas kunci untuk dapat menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Isinya adalah FGDS, Post Business Story, Post IG, PR Story, Vendor Selebgram. Nah, terus juga ada namanya value proposition, adalah masalah atau kebutuhan pelanggan yang ingin kita penuhi. Selain itu, di value proposition berisikan produk atau jasa bisnis yang Anda berikan kepada pelanggan. Di sini isinya adalah jahitan rapi, size baju lengkap mulai dari ukuran S sampai XL, size celana lengkap dari ukuran 26 sampai 35, bahan nyaman dipakai, bahan tidak mudah lentur. Selanjutnya adalah customer relationship, diisi tentang relasi seperti apa yang diinginkan konsumen. Di sini isinya ada web kontrak, repeat order, teknik dan dipakai, update datang ke toko langsung. Selanjutnya ada customer segment, yaitu target konsumen yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen sesuai tingkat kebutuhan. Di sini isinya adalah remaja dan orang dewasa, wanita umur 14 sampai 30 tahun, anak sekolahan, anak kuliahan, orang kantoran. Selanjutnya adalah key resources, adalah sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar bisa berjalan dengan lancar. Di sini ada isinya akun Facebook, akun Instagram, website, WhatsApp, marketplace, Shopee, Lazada. Selanjutnya ada revenue stream, pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Di sini isinya adalah retail profit, point trip, nabung untuk masa depan. Selanjutnya adalah channel, hal yang paling penting untuk mendistribusikan informasi dan value kepada konsumen. Di sini isinya adalah iklan Facebook, iklan Instagram, WhatsApp Story, endorse Telegram, marketplace, Shopee dan Lazada. Selanjutnya ada cost structure, adalah daftar biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan value proposition kepada konsumen. Di sini adalah modem pulsa internet, beli bahan, penjahit atau konveksi, plastik untuk membungkus pakaian, budget iklan Instagram, packing untuk mengirim ke customer. Selanjutnya, dunia fashion di Indonesia memang tidak ada matinya. Setiap tahun, tren pakaian yang dijual jenisnya berbeda-beda. Apalagi dengan kebiasaan orang Indonesia yang terkenal konsumtif dan suka berbelanja, bisnis fashion adalah bisnis yang paling tepat dan cepat mendatangkan keuntungan. Fashion kekinian yang cukup banyak diminati masyarakat ini tentu menjadikan sebuah ide bisnis yang harus dikembangkan. Mengingat konsumen dari bisnis pakaian juga sangat beragam, mulai dari anak sekolah sampai pekerja kantoran, sehingga menjadikan peluang yang besar untuk digeluti. Apalagi dengan adanya pemanfaat sosial media saat ini sangat besar di kalangan remaja dan orang dewasa. Kita bisa memanfaatkan sosial media tersebut untuk ajang menjual produk kita supaya dikenal publik, membuat semakin banyak orang penasaran ingin membelinya. Sasi grosir merupakan sebuah produk pakaian berupa atasan, bawahan, dan dress yang memiliki bahan bertekstur lembut dan nyaman saat dipakai. Sasi grosir shop hadir sebagai salah satu fashion yang dapat menjadi pilihan masyarakat terutama di kalangan remaja dan orang kantoran. Sasi grosir shop sangat berbeda, bahannya selalu konsisten dan kualitas bahan dasar yang kami tawarkan terbilang premium dan jahitan kami terbilang rapi karena dari proses pembuatan dan finishingnya selalu dikontrol oleh pihak konveksi. Sasi grocery shop dapat dipakai dari kalangan anak sekolah, anak kuliahan, dan orang kantoran. Semua bahan kami berkualitas tinggi atau premium karena kami menjaga komitmen untuk selalu memberikan rasa nyaman para customer kami saat memakai produk kami. Untuk ukuran yang ditawarkan oleh produk kami lengkap dari segi terkecil hingga terbesar.
Berikutnya adalah gambaran umum rencana usaha. Lingkungan yang dapat dijadikan target pasar adalah 1. Lingkungan internal. Pemasaran yang meliputi kegiatan perencanaan barang, produk, penerapan harga, program promosi, saluran distribusi. 2. Lingkungan internal non pemasaran yaitu produksi atau operasi, keuangan yang mencakup struktur dan nilai aset sumber daya manusia, pemasaran, riset, dan pengembangan. 3. Lingkungan eksternal makro yang meliputi aspek kondisi perekonomian, hukum, politik, dan peraturan pemerintah, kependudukan dan keseimbangan lingkungan, teknologi sosial, dan kebudayaan. 4. Lingkungan eksternal mikro yang meliputi pemasok, pesaing, perantara, dan pasar. B. Peluang pasar adalah suatu kebutuhan dari konsumen atau pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari kebutuhan tersebut, atau upaya diagnosis menginterpretasikan atribut lingkungan serta perubahannya. Melakukan analisa dalam pasar memang penting dikarenakan perusahaan memerlukan untuk mengerti dan memahami seberapa besar peluang yang ada dalam memasarkan suatu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, dan juga menempatkan seberapa besarkah pasar dalam memasarkan produk lainnya, atau dalam istilah mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan melalui produk baru. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dan target pasarnya sangatlah dipengaruhi oleh yang dinamakan kemampuan perusahaan tersebut dalam mempromosikan produknya. Untuk itu, pertumbuhan pasar di masa yang akan datang sangatlah dibutuhkan. C. Cost struktur. 1. Biaya produksi. 2. Berkat atau lice. 3. Resiko berkat dipayat karena membutuhkan tenaga tambah untuk membayar secara detail karakteristik. Biaya gaji karyawan konveksi dari 2 juta sampai 3 juta. 2. Biaya gaji karyawan untuk online 2.200.000. 3. Sewa toko atau ruko 18 juta per tahun. 4. Sewa kontrakan untuk konveksi 15 juta per tahun. D. Revenue stream. 1. Nilai kepuasan. 2. Untuk barang yang telah dibeli melalui m-banking atau COD. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. E. Aktivitas. A. Berpikir bagaimana cara mengembangkan bisnis usaha pakaian agar meningkat pesat dan dikenal oleh banyak orang, sehingga kami mendapatkan keuntungan dengan cara bekerja sama oleh selebgram atau mengendorse produk kami agar dikenal banyak orang. Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. B. Reseller, agen, distributor, dan dropshipper. C. Harus membangun hubungan yang harmonis, jangan menjatuhkan atau menjelekkan pesaing, fokus pada individu tertentu, bangun kepercayaan, hindari negosiasi atau perdebatan, memonitor perilaku konsumen. D. Pemecah masalah, menggunakan sudut pandang konsumen, mendefinisikan masalah, temukan solusi, perbaikan masalah, dan berikan solusi. E. Jaringan distribusi antara konsumen dengan produsen. Lanjutan. E. Resource, bahan baku, kain ceper, kain ceruti, kain maksmara, kain wool, kain chiffon, dan bahan dasar kain yang lembut dipakai. Infrastruktur yang dibutuhkan, penurunan ongkos kirim, pembelanjaan online, mempercepat dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan biaya lebih murah, memperlancar transportasi, dan mengurangi disparitas harga antar daerah, distributor, agen, supplier, dan lain-lain. C. Partner. 1. Reseller atau dropshipper, distributor, dan agen. 2. Supplier. 3. Konsumen. 4. Menjual produk melalui toko online, shop, website. Motivasi for partner. 1. Imbalan berbagai kinerja. 2. Kesempatan mengikuti pelatihan. 3. Pertumbuhan dan pengembangan karir. 4. Budaya dan perkembangan positif. Customer relationship, jenis hubungan baik, terkontrol, terbuka terhadap pelanggan atau konsumen, hubungan kerjasama. Channels. 1. Melalui komunikasi, via telepon, WhatsApp, SMS. 2. Sosial media. 3. Melalui iklan sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Nah, selanjutnya ada uraian arus masuk total penjualan di pertama kejualan itu adalah 200 produk tahun
pembuka itu ada 100 juta, tahun pertama 70 juta, tahun kedua 70 juta, tahun ketiga 70 juta. Nah, di biaya variabel ini ada di tahun pertama, nah kita banget jual itu ada 100 juta 500, dan tahun pertama itu ada 80 juta, tahun kedua 80 juta, tahun ketiga 80 juta. Biaya tetapnya 100 juta di pembuka pertama, tahun ke-1 ada 70 juta, tahun kedua ada 70 juta, tahun ketiga 70 juta. Pajaknya itu semua 2%. Biaya pemasaran 50. Selanjutnya ada anggaran biaya. Jenis pengeluarannya modal sendiri aja udah 100 juta. Biaya produksi 11 juta. Beli bahan kain 20 juta, biaya minyak 2 juta, sewa toko 18 per tahun, sewa kontrakan 15 juta per tahun. Peralatan habis 7 juta, biaya iklan 5 juta, gaji karyawan 2 juta sampai 3 juta per orang, biaya listrik 150 per bulan, beban nenek 10 juta. Di sini ada jenis kegiatan. Kegiatan bulan pertama itu kita memproduksikan produk dan memberikan diskon 10 sampai 30% gratis ongkos kirim. Bulan kedua kita menjalankan produk ke selebgram dan memberi diskon 10 sampai 30% dan memberikan bentuk online untuk gratis ongkir. Selanjutnya ada perlengkapan yang diperlukan. Pertama itu ada mode pulsa internet unlimited 400.000 per bulan, plastik untuk membungkus 30 pak, harganya 8.000, bahan kain 500.000 per meter, itu harganya 40.000. Hiasan untuk toko 10 hiasan, harga satunya 30.000. Meja kita perlu 5, harga satunya 500.000. Kursi panjang 3, harganya 150.000. Kursi satuan kita butuh 5, harganya 80.000. Gantungan pakaian kita butuh 150, harganya 3.000. Jemuran pakaian kita butuh 5, harganya 90.000. Kaca besar kita butuh 5, harganya 90.000. Label untuk merek di plastik itu kita butuh 200, harga satunya 500 perak. Terus ada keperluan lainnya, keperluan uji coba iklan atau endorse 1.000 orang, orangnya 1.500.000. Akomodasi 2, 300.000. Uang makan tim 4 orang 50.000 satu. Lain-lain dan sewa toko 1 tahun 18 juta, sewa kontrakan 1 tahun 10 juta, biaya listrik 1 bulan 150 juta, biaya mengalir 1 bulan 2 juta. Tujuan saya membuat proposal bisnis melalui konten ini adalah karena saya ingin menjadi pembisnis yang berkembang. Karena saya terinspirasi melihat orang yang berbisnis laku terjual banyak produknya. Saya melihat di sosmed salah satunya TikTok dan Instagram yang terjual laku banyak. Dan ini adalah salah satu contoh gambar di mana barang siap untuk dikirim ke pembeli dan siap untuk menerima pembeli. Sekian dari video ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata yang kurang jelas. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.